dipraktekkan. Ah, ini yang kacau kayak gitu. Gitu loh Bang. Dan juga setiap ini saya sayang ya, laptop saya rusak ya. Saya ingin membuktikan juga kenapa ketika orang Islam menghina-hina orang Kristen itu disebut waktunya apa namanya semacam khotbah. Tetapi ketika orang kami, orang Kristen disebut menista agama. Apakah bedanya yang dilakukan di tahun 2014 yang dilakukan Pak Ahok dengan Ustadz Abdul Somad yang dilakukan pada tahun-tahun yang lalu? Nah, baik. Padahalnya sama. Ada standarnya, itu. Bang. Dan ada standarnya. Orang Islam selalu menanggapi orang Kristen itu menyembah manusia. Baik. Baik, saya akan jabarkan ya Bang ya. Tolong dengarkan dulu. Kita berkaca dari kasus Pak Ahok dengan Ustadz Abdul Somad kata Anda. Jadi kalau kita lihat kasusnya Pak Ahok mengambil Quran Surah Al-Maidah ayat 51 yang mana beliau sendiri nggak bisa membacanya. Gitu. Itu kesalahannya. Ya. Tidak bisa membaca teks originalnya gitu. Apa maksudnya? Itu tergantung dari teks originalnya sebenarnya. Lalu beliau kutip terjemahannya. Nah, terjemahannya itu yang tidak sesuai dengan apa? Dengan praktek beliau. Jadi seperti itu. Ahok itu kekurangannya tidak bisa membaca teks original. Karena apa, Bang? Ya, karena seseorang yang bisa menerjemahkan setidaknya dia belajar ilmu bahasa Arab, terus nahwu sorof. Ada ilmunya, ada kaidahnya, ada disiplin ilmunya. Kalau mau mengutip ayat Al-Quran gitu, nggak sembarangan. Berbeda dengan Bible Anda, kan kayak gitu. Sudah bahasa Indonesia, kita tinggal sekolah bahasa Indonesia doang kan gitu. Gak ada aturan lain, kita pun ngerti kalau baca udah bahasa Indonesia. Nah, terkait masalah Ustadz Abdul Somad, kenapa Ustadz Abdul Somad itu tidak bisa dipidanakan? Karena yang beliau katakan itu satu di depan jemaah beliau, yang kedua memang ada dalilnya di Quran. Gitu. Saya lihat dalilnya seperti apa? Dalilnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah selain Allah itu adalah menyembah berhala. Dan di dalam berhala itu ada jin kafir yang sangat durhaka. Tuh. Jin kafir itu yang disebut Yesus. Yang orang kenapa? Islam maksud. Ya kan simbol-simbol Yesus yang orang Islam maksud. Simbol-simbol di dalam Islam itu nggak boleh, Bang. Nggak boleh ada penyimbolan-penyimbolan seperti itu. Dianggap berhala. Ya. Dianggap berhala. Kok bisa seperti itu? Dan juga apa dasar kekuatannya gitu? Dibilang berhala. Padahal kalau didebatkan sama yang lebih atas daripada saya juga lalu jangan begitulah bang katanya kan. Tapi giliran kalian dakwah, giliran kami pelanggaran lagi nanti ete. TikTok ini sensitif masalahnya gitu. Jadi gini Bang, artinya apa? Artinya ada dua standar yang berbeda dari agama kita dalam pembahasan masalah kitab. Gitu. Iya. Ada dua standar yang berbeda gitu. Jadi kalian tadi bilang kami menuhankan manusia, tadi saya lihat di komentar ini. Kami menuhankan manusia katanya kan. Itu orang Islam artikan tuh nyata bahwa kami menuhankan manusia. Ya, kalau kita tanyakan seperti itu. Gini Bang, kalau kita tanyakan Anda menuhankan manusia atau tidak, kan kita cek siapa itu Tuhan Anda.
Nah, coba abang Ya. jelaskan dulu. Tuhan saya, Tuhan Hmm. Yesus, saya pengikut Kristus, Nah, dan saya sekarang Hmm. Kristus adalah utusan Allah Bapa di surga. Hmm. Mungkin dalam pengertian yang kalian sebut sebagai Allah. Oke. Dan Kristus tidak mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, Hmm. dan beliau naik ke surga. Oke. Itu Seperti paham Anda itu. ya? Dan beliau juga telah naik ke surga, menurunkan peristiwa itu namanya mencurahkan Roh Kudus kepada 12 rasulnya, 12 pengikutnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran. Dan Baik, kenapa sekarang Tuhan kami selalu dianggap jin? lanjut dulu sampai selesai dulu, Bang. Saya dengar dulu. Seperti itu. Sedangkan kalian Selesai. juga menuhankan manusia, Muhammad, Baik. yang lebih Nanti gaya dulu, Bang. hidupnya lebih Kalau tidak masuk kalau ke logika Islam, saya. Gaya hidup, gaya hidup kita bahas Nabi Muhammad itu juga kita tidak bahas masuk gini, logika Bang. saya, gaya hidupnya. Kacau nanti kita pembahasannya kalau campur-campur gitu. Ya, kalau kita mau bahas Nabi Muhammad ya saya layani gitu, nggak apa-apa. Silakan Ya. Anda nanti pertanyakan gitu. Coba kalau kita bahas Kristen, fokus di Kristennya aja dulu gitu. Nggak usah nyebrang Ya. nyampur, jadi kacau jadinya. Nah, kalau seperti Yesus itu memang anak ya, manusia, yang disebut nah Allah anak Putra, manusia. karena yang disebut Allah Putra karena dia utusan Bapa di surga. Baik, pertanyaannya kayak gini, Bang. Apakah Yesus itu manusia? Manusia, Manusia. bahkan kami sebut sebagai Allah Putra karena dia Nah, utusan Allah Bapa di surga. itu kan manusia kata Anda. Lalu Anda menyembah Yesus, betul? Kami mengikuti Yesus Nggak menyembah. karena ajaran. Kami tidak pernah melakukan penyembahan. Nggak menyembah Yesus. Enggak, kami enggak menyembahan seperti sujud-sujudan, seperti gaya apa, paling kami hanya memuji. Oh ya, artinya menuhankan Yesus, kan kayak gitu. Iya, Ya berarti Bang kayak gini, apa yang dituliskan di kolom komentar berarti punya dasar mereka. Kristen menyembah manusia. Ternyata Yesus memang manusia dan ternyata itu memang yang Anda tuhankan. Kan kayak gitu. ya tapi kan sebenarnya Muslim juga sama, Muhammad juga manusia. Baik. Baik. Nah, sekarang kita loncat gitu ya, loncat kita. Mau kalau mau bahas Ya. Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad kata Anda, Nabi Muhammad manusia, ya betul. Terus Ya, bukan Tuhan beliau. Itu nabi. oke, Nabi. Kalian menuhankan Muhammad kan? Siapa yang mengikuti ajaran menuhankan Nabi Muhammad. Oh, Bang. Maksud Abang menuhankan itu kayak gimana? Saya mau tahu dulu dah. Menuhankan. Kalian mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Mengikuti menuhankan itu. Iya. Bang, Abang mengikuti Edis nggak? Edis TV. Edis saya cuman ini aja sih, kadang scroll lihat sebentar, scroll sebentar aja sih. Ya, Anda ikuti itu labnya. Berarti Anda menuhankan Live-nya, Edis dong? saya mengikuti akunnya tapi tidak mengikuti live-nya. Ya, Anda mengikuti Apanya? akun Edis. Anda mengikuti akun Edis, berarti Anda menuhankan Edis dong? Loh, Oh, atas dasar apa menuhankan Edis? lah, kata Anda kan menuhankan itu mengikuti Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Lah kan Anda juga mengikuti ajaran dari Edis. Akun Edis Anda follow, Anda ikuti. Artinya Anda menuhankan Edis kalau Gua juga begitu. saya follow tapi saya tidak menuhankan dirimu. Berarti kayak gini, Bang. Berarti Anda harus paham, umat Islam mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti ajarannya bukan berarti menuhankan Nabi Muhammad berarti. Bukan kayak gitu. Lah, tapi kan ajaran yang Muhammad kasih itu umat Muslim terapkan kan? Ya iya. Seperti itu ya.
Iya, tapi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau standar Anda yang namanya mengikuti itu artinya menuhankan, Anda pun jadinya menuhankan Edis kalau kayak gitu. Standarnya mengikuti. Lu sama Macam aja saya mana, Bang? menuhankan dirimu. Kan saya mengikutimu di TikTok. Ah, Nah, kan kayak gitu. Artinya Saya apa? sudah follow Anda memang sudah lama. Ini udah berapa minggu saya follow ini kan. Saya mengikuti Anda kan. Cuman saya tidak Hmm. iseng-iseng aja mau gabung live. Coba ingin bertanya kenapa umat muslim seperti itu. Padahal juga Kan saya Nabi Muhammad juga manusia. udah jawab tuh. Ya, Nabi Muhammad seorang nabi bukan Tuhan. Tidak ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad, nggak ada. Bahkan beliau tidak mau ya keterlaluan terhadap beliau mengkultuskan sebagaimana Nasrani mengkultuskan Nabi Isa alaihi salam. Gak mau beliau. Maksudnya? Beliau Jadi tidak Nabi mau. Muhammad Tapi kenapa beliau mengakui dirinya bahwa beliau juga utusan Allah? ya kalau utusan bukan Tuhan. Utusan bukan Atas untuk dasar dituhankan. Beda, Bang. Atas Ya, dasar apa? masalahnya Beliau kayak juga gini. utusannya dari mana? Dari mana bilangnya utusan beliau jelas-jelas anak manusia. Ya, Nabi Yang- Muhammad seorang yang- nabi, betul. Nabi Muhammad seorang nabi yang dikandung oleh ibunya Mm-mm. yang sehabis menikah salah satu dari orang tuanya pergi, Mm-mm. tapi setelah berapa tahun baru lahir Nabi Muhammad itu. Ya, Berarti Nabi Muhammad itu siapa orang tuanya? Siapa ya, bapaknya? orang tuanya Abdullah namanya. Oke, Ya, ibunya Aminah. ya. Orang tuanya Abdullah, ibunya Aminah. Tapi waktu Aminah menikah dengan Abdullah, ini saya dengar juga lah ya. Waktu Aminah menikah dengan Abdullah, beberapa bulan setelah menikah, Abdullah meninggal. Tapi kok Ya, setelah beberapa tahun kemudian baru dia melahirkan Muhammad. nah itu hoaxnya Anda. Itu ada perinciannya. Tapi ada- Ah, Bisa Hmm. dirincikan Kak, bisa ditentak Kak, itu apa namanya? Pendapat saya yang seperti itu. Perinciannya itu harus ada bukunya, ada bukunya. Kita harus menampilkan tahun-tahunnya gitu. Yang jelas Ya, intinya coba ya tampilkan. intinya gini, Bang. Ya, yang jelas intinya ya yang Anda katakan itu salah gitu. Hal wajar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang tuanya meninggal dalam kandungan. Hal wajar itu. Loh, tapi kan manusia normal dari dulu juga mengandung selama 9 bulan. Bang, jadi di Arab itu bukan hitungan kalender Masehi, tapi Hijriyah. Orang hitungnya, oke? Kayak gitu. Jangan disamakan dengan Masehi. Yang kata Anda 4 tahun lagi. Jangan Anda samakan. Repot Anda nanti. Kan kayak gitu. Makanya jangan asal tuduh. Orang ngitungnya pakai Masehi. Ngitung Coba pakai Masehi dibuka- kok jauh dibuka katanya. silsilah itu keluarga Nabi Muhammad dari ibu kalau- sampai ayahnya sampai saudaranya. Pasti ada bahasa yang seperti itu yang saya katakan tadi. Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah meninggal setelah menikah dengan ibunya Nabi Muhammad. Bisa abang buka? Saya sayang laptop saya ini meninggal. Bentar, saya bukakan ya. Biar kau buktikan. tahu. Coba luruskan dengan kami di sini. Mungkin dari 6.000 penonton ini mungkin ada beberapa, paling tidak ada 500-an lah ya Kristen juga di sini. Bentar. Kegedean ini gambarnya. Gede juga. Bentar ya. Bentar, Bang. Saya ambilkan silsilah Nabi kayak gini loh, teman-teman. Supaya terang gitu. Nah,
Kita lihat gambar ya. Nabi ada nggak Nabi Muhammad? Kurang ini kayaknya ya. Kurang. Silsilah Nabi Muhammad. Nah, nih Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya, maksudku jalan hidup Abdullah dengan Siti Aminah itu beberapa bulan menikah, baru Abdullah meninggal. Itu yang Nah, saya kalau ada tuduhan seperti itu, coba Anda tampilkan kepada saya. Kalau ngitungnya secara Masehi 4 tahun katanya. Mustahil ya mustahil. Kalau hitungannya 4 tahun, Masehi. 4 tahun baru kayak gitu. setelah Abdullah meninggal baru Muhammad lahir. Iya. Jadi Muhammad ini Iya, bapaknya itu tuh siapa? itu tuduhannya dari mana? Nah, kan kayak gitu. Makanya ngitungnya pakai tahun apa? Gitu. Itu yang dikaji. Jadi hitungan di Arab itu pakai tahun Masehi. Satu Masehi berapa tahun kalau di Bukan. Hijriyah mereka. Makanya Hijriah, jangan Hijriah saya berapa tuduh. tahun? Satu tahun Hijriyah berapa kali Hijriah? berapa kali Hijriyah? Sama 12 bulan juga, tapi lebih banyak Masehi bulannya. Dalam satu Masehi berapa Hijriah? Dalam satu Masehi berapa Hijriyah? Berapa Hijriyah? Tergantung sih Bang. Soalnya ada tahun kabisat juga. Nggak bisa Berarti dipastikan. tanggal kalian tidak menentu. Apa yang menentukan tanggal kalian? Ya makanya kalaunya induknya tolok ukurnya Masehi ya, artinya salah tuduhan Anda kayak gitu. Karena saya baca hadis itu sendiri juga, Nabi Muhammad dilahirkan setelah 4 tahun orang tuanya meninggal. Bapaknya Itu meninggal. Jadi Nabi hitungan- Muhammad anak siapa? Hitungan tahun apa? Terus periwayatnya siapa? Coba tunjukkan sama saya dulu. Ya. Karena saya Anda yang nggak bawa boleh subhat begini. kan gitu. Nanti kita hitung ya. Saya akan hitungkan pakai Hijriyah nanti. Ya, Oke, sekarang saya boleh balik tanya Bang? boleh. Oke, saya mau tanya Bang. Abang mengimani Paulus Paulus, saya mengimani sebagai rasul. sebagai rasul. Baik. Itu rasul abang ya, sama seperti saya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah rasul saya. Bang, pertanyaan yang sama ya. Tadi Nabi Muhammad ada silsilahnya. Coba tolong tunjukkan sama saya silsilah Paulus, Bang. Ya, saya simpan itu. Ini laptop saya sudah meninggal. Masalahnya. Siapa nama orang tua Paulus gitu? Oke, Sama-sama rasul kan, jadi saya seimbang gitu mempertanyakannya ya. Mempertanyakannya seimbang saya. Kalau rasul ya lawan rasul. Ya. Bisa sabar. Biarin dia nyari orang tua Paulus siapa. Ada kelamaan tuh pasti nyari kepental dia pasti tuh. Orang tuanya Rasul Paulus. Siapa orang tua Paulus? Tidak ada di dalam Bible yang menunjukkan spesifik orang tua Rasul Paulus. Tapi yang jelas, Kok kagak jelas rasulnya, Bang? Kenapa rasulnya kagak jelas? yang namanya rasul, bentar Bang, yang namanya rasul ya dulu ya Allah juga mengutus rasul kan kayak gitu. Tuhan mengutus rasul jelas semua gitu ya. Rasul siapa? Abraham termasuk rasul tuh ya. Terus siapa? Nuh
termasuk rasul. Kan kayak gitu. Habis itu siapa? Nabi Isa kalau di tempat kami termasuk rasul. Nah, ini yang Anda imani sebagai rasul kagak jelas dari mana gitu. Aduh. Jadi Rasul Paulus itu kewarganegaraan Romawi. Warga negara Romawi. Iya. Nama orang tuanya siapa? Dia di dalam Bible kami pun tidak menjelaskan siapa nama orang tua Rasul Paulus di situ. Kok rasulnya kagak Gitu. jelas, Bang? Kenapa Anda punya rasul yang gak jelas? Gini bang, tadi kan saya juga menjabarkan silsilah Nabi Muhammad tuh kan ada tuh Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ada Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusai, kan gitu. Ada gitu silsilah beliau gitu ke atasnya. Ini Paulus mana silsilahnya gitu? Kok bisa jadi rasul? Yang namanya rasul itu pasti jelas gitu silsilahnya. Ya, tapi kan bukan berarti dalam ajaran yang Paulus sampaikan, Paulus itu mendapat kurnia Allah Bapa di surga untuk menjabarkan Injil kepada umat-umat. Bang, dari mana Bapak yang Bang, dari mana Bapak di surga pernah langsung berfirman kepada Paulus, coba? Ya, mungkin saya tidak bisa menjabarkan itulah karena kan kita bukan saksi hidup. Aduh, serba nggak jelas kan Bang jadinya. Ya, oke. Kalau Anda menanyakan Rasul saya tadi ya bagaimana backgroundnya, kan binnya siapa saja, bagaimana dia, kan saya ada menjelaskan gitu, silsilahnya saya tampilkan. Sekarang saya tanya Rasul Anda, yaitu Paulus. Paulus ini siapa orang tuanya? Mana silsilahnya? Kan gitu. Ya, karena masa orang yang kagak jelas jadi Rasul, Bang? Aneh-aneh aja kau ini. Ya, karena Paulus itu hanya seorang yang mengabarkan Injil, pengarang Injil. Sejak kapan? Begitu. Ya, sejak kapan Bapak di surga berfirman kepada Paulus? Pada surga mana? Kepada Paulus. Iya. Ya, saya tidak bisa menjabarkan itu. Cari tahu aja sendiri. Nggak ada kan? Nggak ada Bapak di surga ya berfirman kepada Paulus. Ngapain Anda mengimani orang kagak jelas? Orang tuanya kagak tahu siapa ya. Kan kayak gitu. Yesus juga kagak kenal dengan dia. Tidak kenal karena zaman Yesus bukan zamannya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu baru. Dia di perjanjian baru. Jadi seperti itu. Ya makanya nggak kenal, saya bilang. Betul kan? Jadi kayak gitu, aneh-aneh aja. Karena tidak dijabarkan dalam Bible kami siapa mendetilnya orang tua Rasul Paulus. Begitu. Lalu orang ini rimbanya dari mana, asalnya kagak tahu, lalu diimani sebagai rasul. Gitu. Ya, karena karena beliau mendapat kurnia Allah Bapa di surga. Ada aja. Allah Bapa di surga, karunia Allah Bapa di surga itu di mana datanya, Bang? Ada nggak tertulis di Bible Anda? Rasul Paulus langsung berfirman kepada Bapak kepada Rasul Paulus langsung berfirman, ada nggak? Ini makanannya Pak Dehe ini. Saya naikin aja Pak Dehe ini ya. Makanannya Pak Dehe ini sebenarnya.
Selamat malam Pak De. Iya, selamat malam Pak Ustadz. Iya. Pak De, tuh ditatar dulu tuh pengikut Paulus tuh di atas. Jadi, Aduh. jadi semalam saya ke Pak Ustadz udah keburu ini, udah keburu ke Bang Edis. Eh, Kemana Bang? Mana nih orangnya nih? Ini pasien Pak Dehe ini. Perkenalkan, Oh. bilang aja ke Protestan juga gitu. Saya tanyain Pak Dehe siapa nama orang tuanya Paulus gitu. Masa Rasul kagak jelas? Kan gitu. Yang namanya Rasul kok kagak jelas gitu loh. Dari mana dia? Kan gitu. Mungkin Bang Yohanes lupa menulis. Lupa menulis. Iya. Bang, gagal sarjana. Gagal sarjana namanya. Gagal sarjana. Pak, Kemana ini tidur kah? Pak Ustadz, Ah, kemarin mata pisau mampir di komalku. eh. Aku baru bertanya-tanya tipis-tipis.